Cerita diawali dengan memperlihatkan ketua partai oposisi yang sedang menjabat sebagai anggota dewan bernama Karigalan ini orangnya menghadiri sebuah rapat yang akan membahas mengenai kekacauan yang terjadi di wilayah Tamil. Namun kedatangannya ke sana malah memicu sebuah keributan karena salah satu anggota partai menganggap jika Karigalan adalah biang keladi dari semua masalah ini setelah dirinya menjabat sebagai anggota dewan. Tak terima dirinya dipermalukan di hadapan umum, Karigalan mengutus anak buahnya agar membawa si provokator ke suatu tempat untuk dihabisi sebagai balasan atas apa yang telah dilakukannya tadi siang. Dan kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Surya tinggal bersama kedua anggota keluarganya, yaitu sang ibu dan si kakak yang bernama Arun. Meski ekonomi keluarganya terbilang pas-pasan, mereka tampak sangat bahagia dalam menjalani kehidupannya, apalagi Arun karena memiliki seorang kekasih yang sangat pengertian terhadap kondisi keluarganya. Surya dan Arun rupanya adalah seorang atlet MMA di satu perguruan yang sama. Hal itu mereka lakukan demi menaikkan derajat ekonomi keluarganya karena memang menjadi seorang atlet adalah satu-satunya jalan yang harus mereka tempuh demi mendapatkan penghasilan saat ini. Saat Surya sedang asik menonton TV, tiba-tiba saja listrik di rumahnya padam karena orang suruhan Karigalan seenaknya menyabotase listrik di rumahnya untuk sebuah acara pertemuan. Merasa tak terima dengan hal tersebut, Surya langsung nyerenteng menghampiri anak buah Karigalan. Malam harinya, Surya kembali dibuat kesal oleh Karigalan karena seenaknya menutup jalan. Namun yang membuat Surya naik pitam adalah kelakuan anak buah Karigalan yang agak gerengseng seolah mengajak berkelahi pada dia. Tak ingin ada masalah, Arun mengajak Surya untuk pergi saja. Namun baru saja beberapa langkah dari sana, mereka mendengar jika Karigalan hendak akan mengadakan kompetisi MMA dan akan dijadikan pekerja tetap di sebuah pelabuhan bagi siapa saja yang dapat menjuarainya. Ternyata hubungan antara Arun dan Kalai sang pacar tak diketahui oleh orang lain termasuk keluarganya sendiri. Maka pantas jika saudara Kalai yang kita panggil saja si saudara marah ketika melihat kedekatan mereka berdua sehingga membuat terjadinya sedikit keributan. Berita itu langsung disampaikan si saudara kepada keluarga Kalai. Bukannya marah, si ayah ternyata sudah menyukai sifat Arun yang sederhana. Namun beliau tak begitu yakin dengan pria ini karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Sehingga Arun berjanji untuk memenangkan kompetisi MMA dan akan bekerja di pelabuhan milik Karigalan. Tibalah di hari kompetisi MMA, acara itu dihadiri oleh petarung terkuat di wilayah Tamil. Bahkan para anggota dewan pun tak luput juga menyaksikan kompetisi tersebut, tak terkecuali Karigalan yang merupakan penyelenggara kompetisi ini. Yang ketika para petarung memulai aksi mereka dan pertarungan berjalan begitu sengit dan hanya menyisakan 4 petarung saja, yaitu Surya, Arun, si saudara, dan anak dari Karigalan bernama Jagan, di mana di semifinal ini Arun harus melawan si saudara dan membuktikan jika dirinya tak bisa ditumbangkan dengan mudah. Sementara itu, meski Surya memiliki dendam terhadap Jagan karena dianggap polontong, ia lebih memilih mengundurkan diri demi memenuhi keinginan saudaranya yang ingin memiliki pekerjaan tetap.
Di partai final, kembali terjadi pertarungan sengit antara Arun dan Jagan. Bahkan mereka saling melancarkan pukulan satu sama lain dan... Meski di ronde pertama, Arun hampir kalah karena mendapatkan serangan bertubi-tubi. Di ronde kedua, ia mulai bisa mengembalikan keadaan dan hampir saja membuat Jagan kalah. Jika saja waktu itu tidak keburu habis, namun hal tak sportif pun terjadi ketika Jagan tiba-tiba saja menyerang Arun dari belakang. Tak ingin anaknya kalah di hadapan semua orang, Karigalan menugaskan anak buahnya agar meminta Arun menyerah dan membayarnya dengan bayaran yang cukup tinggi. Namun tak semudah itu, Ferguson, Arun yang memiliki tujuan untuk bekerja di pelabuhan dan menikah dengan Kalai pun menolak mentah-mentah permintaan tersebut. Di ronde ketiga atau ronde penentuan, Arun tak memberikan sedikit pun celah kepada Jagan untuk memberikan perlawanan, apalagi ketika mengingat hadiah yang akan diberikan sampai akhirnya... Ya, Arun mampu mengalahkan Jagan dan mendapatkan hadiah yang dijanjikan, tapi raut wajah Karigalan memperlihatkan ketidaksenangannya terhadap kemenangan ini karena yang ia harapkan adalah kemenangan dari anaknya sendiri. Dari pertarungan tersebut, membuat Jagan mengalami pendarahan hebat sampai kritis. Tak terima akan hal tersebut, istri Karigalan bernama Maya langsung meminta anak buahnya agar menghabisi Arun demi membalas dendam atas kondisi anaknya saat ini. Di sisi lain, Arun berada di sebuah jembatan bersama dengan Kalai membahas mengenai masa depan mereka berdua. Namun ketika sedang asik berduaan, tiba-tiba... Ya, Arun mendapat serangan dari anak buah Karigalan yang berniat menghabisinya dan... Tak ingin Kalai tewas di tangan anak buah Karigalan, Arun berniat menyelamatkannya dengan melemparkan Kalai dari atas jembatan agar kekasihnya ini dapat melarikan diri. Setibanya di rumah, Kalai langsung menceritakan terkait kejadian barusan kepada Surya, sehingga Surya langsung bergegas menuju ke tempat yang dimaksud untuk mencari keberadaan saudaranya. Setelah sampai di jembatan, Arun tak kunjung ditemukan. Lantas Surya dan keluarganya lekas pergi ke kantor polisi untuk memberikan laporan kehilangan. Alih-alih membantu warga yang membutuhkan, si polisi koplok ini malah menganggap jika kejadian itu adalah ulah dari Arun sendiri. Dan ternyata si polisi masih merupakan komplotan Karigalan yang mendapat uang pelicin agar kasus hilangnya Arun tak diusut tuntas. Merasa jika hanya berdiam diri saja tak akan menemukan keberadaan Arun, Surya ditemani pelatihnya pergi mencari ke beberapa tempat. Sementara untuk sang ibu pergi menuju ke rumah sakit meminta pengampunan kepada Karigalan atas insiden tadi siang yang menyebabkan Jagan dalam kondisi kritis. Sepulangnya ke rumah, Surya dibuat sedih tatkala dirinya tak mendapat informasi mengenai Arun, apalagi ketika mendengar sang ibu yang mendapat perlakuan kasar dari keluarga Karigalan. Singkat cerita, esok hari pun caang. Saat sedang kembali bekerja, ayah Kalai dikejutkan dengan penemuan mayat Arun yang sudah tergantung dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Sontak hal itu membuat semua orang termasuk keluarganya sangat bersedih atas kejadian yang menimpa Arun kali ini. Rasa sedih, duka, haru atas kehilangan Arun jelas itu yang dirasakan oleh sang ibu, begitupun Surya, apalagi oleh Kalai yang tak bisa hidup tanpa sang kekasih sampai harus melakukan hal yang tak bisa dibayangkan.
Dari dua kejadian itu membuat Surya sangat terpukul karena tak pernah memiliki firasat buruk tentang insiden ini. Bahkan mantan anggota Dewan Jujur bernama Kasih menyalahkan si polisi yang tak becus dalam menangani kasus Arun meski sudah mendapat laporan dari Surya. Tak berselang lama, Karigalan dan anak buahnya datang ke upacara pemakaman tanpa ada rasa bersalah sedikit pun dan malah seakan senang dengan tewasnya Arun karena memang Karigalan tak terima dengan kekalahan anaknya pada waktu itu. Kedatangan Karigalan ke sana membuat emosi Surya kembali tersulut, apalagi ketika mendengar pernyataan dari si polisi Enan yang mengatakan jika sosok si saudara lah yang telah menghabisi Arun sehingga Surya membabi buta menghabisi Karigalan saat itu juga karena sudah sangat muak dengan semua akting dari Karigalan yang berpura-pura seolah dirinya adalah orang baik, meski Surya harus dimasukkan ke dalam sel penjara. Dari kematian Karigalan membuat Maya serta sang anak yang bernama Depa sangat dibuat marah kepada Surya, di mana Maya berambisi untuk melakukan balas dendam atas kematian mendiang suaminya ini, dan terkait pembunuhan ini langsung tersebar ke beberapa stasiun TV. Surya sendiri dibawa ke pengadilan atas tuduhan yang diberikan oleh si polisi Edan, namun meski mengakui kesalahannya, hakim memutuskan untuk memenjarakan Surya di penjara remaja setelah mengingat usianya yang masih belia. Setibanya di lapas, kepala penjara meminta sipir agar lebih dulu mengobati Surya sebelum dimasukkan ke sel. Kedatangannya ke sana langsung mendapat ancaman dari teman-teman selnya yang berniat untuk menghabisi Surya jika saja ia mencari gara-gara tanpa mereka ketahui siapa sosok yang ada di hadapannya. Demi menindaklanjuti kasus kematian Karigalan, komisaris polisi mengutus seorang inspektur bernama Rapi untuk mencari beberapa petunjuk mengenai apa motif sebenarnya Surya melakukan semua ini. Oke, sir. Beberapa hari berada di dalam lapas, Surya kembali mendapat perlakuan tak menyenangkan dari salah satu teman sel yang mengambil jatah makanan miliknya. Ia juga mendapat informasi dari teman-teman yang lain mengenai salah satu geng terkuat di lapas yang dipimpin oleh orang bernama Guna yang dianggap orang paling bengis di lapas tersebut. Sementara itu, Inspektur Rapi mulai mengidentifikasi dan menginvestigasi dari kedua belah pihak, yang mana dari pihak mendiang Karigalan berasumsi jika Surya menghabisi Karigalan tanpa ada alasan yang jelas, sedangkan dari pihak Surya sendiri meminta agar Rapi membebaskan remaja itu sebab mereka menganggap jika Surya merupakan seorang pemuda baik-baik. Saat sedang akan menginterogasi Maya itulah Rapi baru menyadari jika keluarga Karigalan sangatlah sombong atas kekuasaan yang dimilikinya. Itu terbukti ketika Maya malah menyudutkan Rapi dengan beberapa pernyataan yang diberikannya. Dengan fakta bahwa mendiang Karigalan memiliki banyak relasi di penjara, tangan kanannya yang bernama Murugan berniat menghabisi Surya dengan akan membayar si orang dalam untuk segera melakukan aksinya. Tanpa semua sipir ketahui, rupanya si orang dalam mengutus kelompok Guna hanya untuk menghabisi Surya. Yang tepat ketika Surya kembali ke dalam sel, ia melihat teman-temannya pergi dari sel tersebut dan dikejutkan dengan kehadiran Guna CS. Mendapati Surya sudah masuk ke dalam sel, si orang dalam menguncinya agar Surya segera dihabisi. Namun tebak apa yang selanjutnya terjadi. Ya, Surya membabi buta dan mampu menghabisi kelompok Guna tanpa ada perlawanan sedikit pun. Sontak hal itu membuat semua penghuni lapas termasuk si orang dalam sangat-sangatlah dibuat heran dengan siapa sosok Surya sebenarnya. Di
sisi lain, Marimutu mendatangi rumah Maya untuk memintanya agar meneruskan langkah Karigalan menjadi seorang anggota dewan. Meski sempat ditolak, Marimutu tetap memaksa Maya menjadi anggota dewan karena tak ingin dinasti politiknya diambil alih oleh orang lain. தலைவரும் நானும் முடிவு பண்ணிட்டோம். நீங்க எப்படி சொல்றீங்கன்னா எலெக்ஷன் அனௌன்ஸ் பண்றதுக்குள்ள உள்ளேயே வச்சு முடிச்சு விட்டுறாவனா. Mendengar hal tersebut, Maya lantas meminta Murugan agar menghabisi Surya secepat mungkin sebelum pemilu dilaksanakan, dan atas perintah dari Maya, Murugan berniat memanggil seorang ketua preman yang dianggap paling bengis dan tak kenal ampun. Sejak insiden pembantaian kelompok guna membuat Surya sangat dihormati oleh semua penghuni lapas. Bahkan Surya diperlakukan layaknya seorang bos oleh teman satu selnya. Namun meski begitu, Surya tetap rendah hati karena sejatinya manusia diciptakan dengan martabat yang sama. Benar saja si preman dipanggil oleh Murugan sampai di sebuah rumah makan untuk membahas mengenai pekerjaan yang akan anak buahnya kerjakan, yang mana si preman menganggap jika anak buahnya adalah orang paling brutal dan tak kenal ampun dalam menghabisi korbannya. Demi bisa masuk ke lapas para remaja, anak buah si preman harus mempunyai kasus yang membuatnya dimasukkan ke dalam penjara itu sendiri, sehingga mereka terlebih dahulu pergi ke kediaman mantan anggota dewan yakni Kasi dengan tujuan untuk menghabisinya karena dia adalah satu-satunya orang yang menentang kebijakan Karigalan semasa hidup. Setibanya di lapas para remaja, seluruh anak buah si preman langsung dituntun oleh si orang dalam menuju ke sel yang akan mereka tinggali, yang di sana sempat terjadi sedikit keributan antara teman satu sel Surya dengan anak buah si preman karena si teman sempat bersifat calutak terhadap salah satu anggota mereka. Surya kidar hai? Sementara itu, si orang dalam pergi menuju salah satu gudang untuk mengambil beberapa senjata seperti arit, golok, pacul, sekop, lencog, paku bumi, dan lain sebagainya untuk menghabisi hanya satu orang saja. Kemudian mereka pergi ke pemandian untuk menghajar Surya sehingga meski harus menghadapi 10 orang sekaligus, tak membuat Surya sedikit pun gentar. Bahkan dirinya kembali membabi buta dan ya, Surya akhirnya bisa menghabisi mereka semua tanpa menyisakan satu orang pun yang masih bisa berdiri, meski dirinya harus mendapat luka tusukan dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat sebuah perawatan. Berita insiden pengeroyokan itu sampai kepada awak media dan Pak Komisaris. Kemudian beliau meminta agar Inspektur Rapi segera membereskan kasus ini jika tidak ingin martabat polisi hancur oleh media, sehingga dengan cepat Inspektur Rapi pergi ke rumah sakit yang dimaksud untuk melihat kondisi para tahanan. Berpindah pada Murugan yang mendapat kabar dari seorang dalam terkait kegagalannya dalam menghabisi Surya, sehingga demi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Murugan langsung saja melihat berita di televisi. Di rumah sakit sendiri, seorang sipir bernama kita panggil saja Pak Samsul merasa kasihan dengan Surya karena menjadi incaran banyak orang, sampai akhirnya ia mendengar si orang dalam sedang menelpon seseorang mengenai rencana penyerangan kembali terhadap Surya ketika para polisi akan membawanya ke pengadilan. Murugan sendiri kembali menghampiri Maya untuk menyampaikan terkait kegagalan untuk kesekian kalinya, di mana ia berjanji akan menghabisi Surya secepat mungkin, dan jika tetap gagal, Maya tak segan untuk menghabisinya saat itu juga.
Sore harinya ketika Surya dibawa ke pengadilan, Inspektur Rapi mendengar beberapa pernyataan tak masuk akal dari kepala penjara yang menganggap jika insiden ini terjadi akibat para tahanan mengalami depresi, bahkan Pak Hakim pun sempat dibuat marah dengan pernyataan tersebut sehingga demi menjauhkan dari bahaya, Pak Hakim akan mengirim Surya ke penjara para remaja, kemudian meminta Inspektur Rapi serta anggota polisi lain memberikan penjagaan ketat terhadap pemuda ini. Tepat saat Surya keluar dari ruang persidangan karena ada sekelompok orang yang hendak akan menyerangnya, yang tepat saat Surya akan kembali menaiki mobil polisi, tiba-tiba Surya diserang oleh Murugan dan anak buahnya yang berniat untuk menghabisinya saat itu juga. Tapi beruntung Surya masih bisa memberikan perlawanan dan alhasil dari kejadian itulah membuat Inspektur Rapi sadar jika selama ini Surya hanya dijadikan sebagai target oleh orang-orang tak bertanggung jawab seperti si brengsek Maya dan antek-anteknya. Sekembalinya ke lapas, kepala penjara sangat dibuat marah terhadap si orang dalam karena dari kejadian barusan akan membuat reputasi lapas ini menjadi hancur. Hingga tak lama beliau dikejutkan dengan kehadiran Surya yang sudah berada di dalam lapas para remaja. Surya menjelaskan kepada Inspektur Rapi dan kepala penjara mengenai alasannya kembali ke lapas ini karena ia hanya ingin menegakkan keadilan yang sudah hancur akibat dari keserakahan Karigalan, mengingat saudaranya sendiri adalah korban yang telah dihabisi oleh Karigalan karena tak menuruti apa yang diperintahkannya. நாங்களாம் ஜெயிக்கவே கூடாது. Meski sudah mendengar semua penjelasan dari Surya, Inspektur Rapi tetap memintanya untuk pergi meninggalkan lapas ini karena tak ingin melihat Surya menderita. Namun meski begitu, Surya tetap tak menghiraukan perkataan Inspektur Rapi dan berniat memberikan perlawanan. Dari kegagalan untuk yang kesekian kalinya, langsung Murugan sampaikan kepada Marimutu dan Maya, di mana Marimutu memberitahukan jika Surya sudah kembali ke penjara. Maya sendiri marah kepada Murugan yang tak becus menghadapi hanya satu orang dan Depa menghabisi Murugan serta anak buahnya karena sudah muak dengan alasan yang diberikan. Setelah beberapa kali gagal menghabisi Surya, hingga tak lama Marimutu menelpon Pak Komisaris agar menyiagakan seluruh anggota polisi sebab Marimutu akan mengirimkan anak buahnya hanya untuk menghabisi Surya seorang. Halo. Kepala sipir sendiri dipanggil oleh Pak Komisaris untuk diberitahukan tentang rencana Marimutu yang akan menghabisi Surya. Bahkan ia juga diminta untuk memperketat penjagaan. Sekembalinya ke lapas, kepala penjara meminta Surya segera meninggalkan lapas ini mumpung masih ada kesempatan untuk menyelamatkan diri. Tapi Surya lebih memilih untuk tinggal di lapas dan memberikan perlawanan terhadap semua anak buah Marimutu. Singkat cerita, malam pun poek sambil menunggu kedatangan Depa dan para anak buahnya, Surya bersama para penghuni lapas yang siap membantunya sedang mengadakan persiapan untuk melakukan perang yang akan datang. Sampai akhirnya Depa dan puluhan anak buahnya sampai di lapas tersebut sehingga dengan persiapan yang matang, para penghuni lapas berhasil mengobok-obok anak buah Depa, kemudian hanya menyisakan Depa seorang. Sehingga dengan cepat, Surya langsung menyerangnya dan
tengah baku hantam yang masih berlangsung, Surya sangat berambisi untuk membalas dendam atas kematian Arun dan Kalai sampai akhirnya. நீ கிளம்பு. Seperti yang kita harapkan, Surya berhasil membalaskan dendam atas kematian Arun dan terkait insiden penyerangan terhadap Surya, sudah para polisi usut dan menangkap Maya serta Marimutu yang terseret ke dalam kasus ini dan dianggap telah menyelewengkan kekuasaan. நோக்கு இல்லத்தில் நேற்று நடந்த கொடூர தாக்குதலின் பின்னணியில் அமைச்சர் மாரிமுத்து மற்றும் Tamat ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah balas dendam bukanlah sekedar menuntut luka lama, tapi tentang menegakkan harga diri yang pernah diinjak tanpa belas kasihan. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sempak bolong, anak Firaun. Cuau, cuau, cuau.